Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang paling besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. Ya. Diaspora yang ramai di Malaysia. 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai. Berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di. Kenapa suka main golf di Jakarta? Padang Golf Malaysia tak best kah? Okey, mungkin ada di antara korang yang tanya kan, kenapa main dekat Jakarta? Malaysia tak ada ke kelab kan? Banyak je kelab-kelab lain kat Johor kan, dekat Kedah, Langkawi, Pantai Timur, Sabah, Sarawak. Kenapa datang dekat sini kan? Bukanlah nak menidakkan padang-padang golf di Malaysia, tapi kami rasa bermain golf di Jakarta ni pengalamannya amat berbeza lah. Yang pertama dari segi logistik, kerana kalau biarlah rakyat yang bodoh itu menerima nasibnya. Benar. Dan ketika nanti kita sudah tidak berkuasa lagi, kita sudah menjadi sangat kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan disuruh reaction. Apa dia para sahabat dan teman-teman videonya? Ada kebanyakan segelintir lah orang Malaysia itu suka melancong ke Indonesia untuk bermain golf. Dan juga ada yang mengatakan Indonesia dengan Malaysia itu serumpun para sahabat dan teman-teman. Dan adanya konten kokori yang memecah belah antara netizen Indonesia dengan Malaysia. Dan sekarang kebanyakan orang tak suka untuk melancong ke Indonesia. Alasan sebal dengan kokori yang selalu memburuk-burukkan negara Malaysia dan ikut campur atas apa yang ada dekat Malaysia. Macam itu para sahabat dan teman-teman. Sebenarnya orang Malaysia ketika dia membuat video tentang Indonesia, mereka kata happy berada dekat Malaysia untuk datang ke Indonesia untuk bermain golf. Bahkan meskipun ada di Malaysia itu golf, itu permainan golf itu ya para sahabat dan teman-teman, dia lebih suka memilih pergi ke Indonesia Jakarta karena kosnya lebih murah berbanding dengan di Malaysia. Karena penukaran ringgit dengan rupiah itu turun para sahabat dan teman-teman. Sangatlah, mata uang kita itu kan kecil para sahabat dan teman-teman. Mata uang Malaysia itu kan besar. Jadi otomatis kalau kita punya uang 100 digunakan untuk Indonesia itu boleh beli makan dan juga boleh pergi jalan-jalan para sahabat dan teman-teman. Dan juga ada sebuah video tadi yang di Indonesia itu sebenarnya sampai saat ini masih Indonesia itu sudah merdeka gitu ya, tentang pembangunan infrastruktur yang ada dekat Indonesia itu tidak merata sampai ke jalan-jalan terpencil para sahabat. Bahkan masih banyak jalan-jalan rusak di Indonesia macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan rangkum dalam sebuah video ini. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Ini dia videonya. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang paling besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. Ya. Diaspora yang ramai di Malaysia. 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai. Berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi
hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat. Multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang guna pakai sekarang. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. So atas sebab-sebab itu dan sebab-sebab sewaktu dengannya, saya fikir amat-amat mustahak untuk kita bercakap tentang pilihan raya pemilihan untuk Indonesia. Baik, satu mukadimah yang sangat-sangat jelas dan bagus daripada Syaril. Untuk makluman pendengar, pilihan raya presiden bukan satu-satunya pilihan raya yang akan berlaku di Indonesia, tapi the set of election. Dia akan Which ada, is the first time, right? Mungkin kita silap, mungkin ini, tapi tak silap saya, ini kali pertama kedua-dua pemilihan presiden dan juga DPR, parlimen mereka, Dewan Perwakilan Rakyat, berlangsung pada masa yang sama. Kenapa suka main golf di Jakarta? Padang Golf Malaysia tak best kah? Okey, mungkin ada di antara korang yang tanya kan, kenapa main dekat Jakarta? Malaysia tak ada ke kelab kan? Banyak je kelab-kelab lain kat Johor kan, dekat Kedah, Langkawi, Pantai Timur, Sabah Sarawak. Kenapa datang dekat sini kan? Bukanlah nak menidakkan padang-padang golf di Malaysia, tapi kami rasa bermain golf di Jakarta ni pengalamannya amat berbeza lah. Yang pertama dari segi logistik, kerana kalau kita contohnya nak pergi ke Johor ke Forest City ke kan, kalau kita drive daripada KL nak 5-6 jam juga nak drive. Jadi baik datang ke Jakarta, flight 2 jam saja terus sampai ke Jakarta kan. Itu yang pertama lah, logistik. Kemudian yang kedua daripada segi harga lah, harga boleh kata murah jugalah bermain di Jakarta ni kan. Lebih kurang sama ataupun murah sedikit daripada bermain di Malaysia kan. Kemudian yang ketiga daripada segi layanannya memang servis memang terbaik lah di sini kan. Dan juga yang keempat, macam korang tahu dekat sini ada lebih 100 golf course kan dekat sini. Jadi apa salahnya kalau kita datang ke sini? Senang pun senang. Ada juga antara mereka yang cakap main dekat Batam lah, Batam pun Indonesia juga. Betul, tetapi daripada kami yang dari KL ni nak turun ke Johor Bahru, kemudian nak naik bot, memang tak lah. Jadi senang 2 jam flight saja terus sampai ke Jakarta, itu lagi baik lah. Itu sajalah apa kelebihan bermain di Jakarta ini. Okey, nanti saya share lagi apa tips-tips lain berkenaan dengan macam mana nak datang ke Jakarta dan sebagainya. Biarlah rakyat yang bodoh itu menerima nasibnya. Benar. Dan ketika nanti kita sudah tidak berkuasa lagi, kita sudah menjadi sangat kaya raya. Iya, itu karena semua perbuatan kita sudah terlindungi oleh hukum. Di samping itu, undang-undangnya pun sudah kami siapkan. Jadi segala kegiatan kita akan terlindungi oleh undang-undang. Janjane keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia iki ora berlaku babar blas neng desaku kok. Neng kecamatanku ki ora berlaku babar blas. Jenenge dalan desa, dalan kecamatan kok iso ora tau kambon bangunan ki janjanane piye lah ki. Ngene nek wong meteng kok ora goglok sak cindel-cindele kon piye? Adoh kok rumah sakit dalane rusak. Wong loro nek ora kelakon mati ning dalan. Wong dalanane kaya ngene iki ora tau kambon bangunan ngene kok. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ora adil blas ning desaku lan kecamatanku. Video kok kudu viral. Nek wis viral lagi dibangun, tapi videonya ora viral. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak ya. Orang Malaysia yang tahun dulu kalau pergi ke Indonesia, kalau tukar duit Indonesia sekitar 307 ringgit lebih para sahabat dan teman-teman. Dan memang di tahun ini memang dari tahun 2024 ini sampai tahun 2025 ini yang sekarang ini ya para sahabat dan teman-teman, memang penukaran memang agak melemah mata uang kita sendiri, mata uang Indonesia. Dan mestinya bagi orang yang suka melancong ke Indonesia, yang memang tak takut dengan kokori, sebenarnya kokori itu cuma berkuar-kuar di media sosial. Mereka itu
tidak mempunyai jabatan apa-apa dekat Indonesia para sahabat, bukan seorang menteri ataupun bukan seorang imigrasi ataupun bukan seorang polisi macam itu para sahabat, itu bukan, itu hanya orang biasa saja, orang yang dulunya datang asal-usulnya itu datang bekerja dekat Indonesia dan boleh memohon dapat IC macam itu, kurang lebih lah para sahabat dan teman, karena bukan orang asli Indonesia, itu orang pendatang lah yang mendapatkan IC yang duduk dekat Indonesia macam itu para sahabat. Dan di sini para sahabat dan teman-teman, memang penukaran sudah mulai tahun 2024 sudah menurun. Jadi bagi anak rantau dan juga orang yang suka pergi holiday dekat Indonesia mestinya happy karena dapat uang banyak ketika ditukar dengan uang Indonesia macam itu para sahabat dan teman-teman. Makanya orang KL, orang Malaysia, Kuala Lumpur itu lebih suka bermain golf di Jakarta katanya, beli tiketnya dan juga beli apa benda makanan dekat sana itu berbanding lebih murah berbanding dengan Malaysia macam itu para sahabat, karena mereka mengira dengan uang ringgit mereka, kalau uang ringgit di Malaysia seperti ini jadi ditukar pergi ke sana itu dapatnya banyak macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan juga di sini ada sebuah video yang tadi ya, yang memperlihatkan jalan-jalan rusak di perkampungan, itu suatu notis kepada si Kokori. Menurut Mas Farhan tak usahlah ngebahas tentang Malaysia ini itu. Jadi alangkah baiknya kalau si Kokori itu ngebahas tentang jalan-jalan yang belum ada perbaikan di Indonesia itu, yang harus disetif oleh Kokori dan juga dikomentari dan juga diajukan kepada Bapak Menteri-Menteri yang ada di Indonesia, agar kontennya Kokori itu ke depannya banyak orang yang suka, bukannya kalau di kolom komentarnya Kokori itu banyak orang yang tak suka para sahabat dan teman-teman. Jadi itu semoga sajalah Kokori itu banyak yang tobat lah, banyak pikir-pikir dan tobat, tidak mau memburuk-burukkan negaranya orang macam itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.